Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Mari sambut hari yang baru, hari yang penuh berkat Tuhan, dengan penuh semangat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sembari mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masa akan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan tidak pernah berubah. Dia benar dalam segala jalannya, firman-Nya, dan pekerjaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah tidak pernah berubah dalam kasih dan kebaikan-Nya terhadap anak-anak-Nya. Hal itu sudah menjadi ketetapan bagi diri-Nya sendiri, yang tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali, dan tidak akan pernah berubah. Sebagaimana kita bisa baca dalam Mazmur 105 ayat 7, 8, dan 10. Bahkan dalam Roma 11 ayat 12 dikatakan, Allah tidak menyesali karunia dan panggilan-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah yang kita sembah bukanlah seperti manusia. Jalan-jalannya tidak seperti jalan manusia. Pikirannya tidak seperti pikiran manusia. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya perbedaan pikiran dan pekerjaan Allah dari pikiran dan pekerjaan kita. Pikiran dan hati manusia selalu berubah. Hari ini dia bisa baik, besok dia membenci. Hari ini dia kawan, besok dia sudah menjadi musuh. Hari ini dia mencium dan merangkul, besok dia sudah berkhianat. Begitulah manusia. Sebaliknya Tuhan tetap dan tidak berubah dari dulu, sekarang, besok, hingga selama-lamanya. Kasih dan belas kasihan Tuhan kepada umat-Nya juga tidak berubah-ubah. Tidak seperti bulan yang selalu berubah, atau tidak tetap seperti angin, tidak mengambang seperti laut, tidak menentu seperti cuaca, tetapi kasih dan belas kasihan Tuhan tetap seperti bumi yang tidak dapat dipindahkan, seperti gunung Sion yang tetap untuk selama-lamanya. Hal ini diungkapkan oleh Tuhan seperti perjanjian air yang diikatnya dengan Nuh, bahwa air tidak akan lagi membanjiri seluruh bumi. Dan seperti yang dikumandangkan Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 54 ayat 7, 8, dan 9. Saudaraku yang terkasih, pelajaran apakah yang dapat kita pegang dan imani dari renungan di pagi hari ini? Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan Allah yang kita sembah harus diutamakan di atas segala-galanya. Tidak boleh ada Allah lain, ilah lain dalam hati kita, dalam hidup kita. Hanya Dia dan hanya oleh Dia. Kedua, kita dapat meyakinkan diri bahwa Allah akan membuat kita tidak berubah seperti dirinya. Dan kita dapat bersukacita dalam penghiburan dan kebaikan-Nya. Dengan melihat sifat Tuhan yang tidak berubah, Dia akan menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya yang pasti ikut dalam keabadian-Nya. Ini adalah penghiburan besar bagi kita yang masih tinggal dan hidup di dunia yang selalu berubah, yang penuh penderitaan, air mata, dan kesusahan.
waktunya akan tiba bahwa Tuhan akan datang. Saat itu keadaan kita akan diubah dan masuk dalam keabadiannya. Ketiga, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa sudah waktunya bagi kita untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Marilah kita diubahkan ke dalam ketaatan kepadanya. Semua jalan kita, semua pikiran kita harus dibentuk dan ditujukan kepadanya. Dan ketika kita sudah berbalik kepada Tuhan, jangan lagi kita kembali ke jalan lama kita, tetapi bertekunlah terus sampai akhir. Tuhan yang tidak berubah membutuhkan hamba yang setia dan tidak berubah. Mari saudaraku, tetaplah setia, berdirilah teguh dan jangan goyah. Tetaplah pegang iman dan kesetiaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tahu bahwa kesetiaan kita tidak akan sia-sia. Selamat beraktivitas dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.